Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Ini adalah metode yang ketiga yang akan kita bahas. Bisa ketahui daerah D di mana terhadap bidang X, Y dibatasi oleh X lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan B. Kemudian E lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Fx. Kalau kita lihat pada bidang XY, maka Fx seperti ini. Dan kita akan menghitung daerah D. Diputar sumbu Y. Diperoleh benda putarnya kira-kira seperti benda putarnya ke sini, putar ke sini sehingga hasilnya seperti ini. Oke, berapa volume benda putar? Volumenya benda ini. Untuk menghitung volume benda putar sama konsepnya, tetap dengan irisi, ampere, jumlahkan dan ambil limitnya. Contohnya kalau kita lihat pada gambar bidang XY, ini adalah Fx-nya dan inilah D-nya. Kita iris menjadi bagian, inilah iris. Ini adalah tingginya atau jari-jarinya dan ini adalah delta X-nya atau tebalnya. Diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan berbentuk persegi panjang, ini kan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Fx dan alasnya delta X serta berjarak X dari sumbu Y, ini sini, ini adalah jaraknya, diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi Fx, ini adalah tingginya, dan jari-jarinya adalah X, ini adalah jari-jari, dan tebalnya delta X. Maka hasilnya seperti ini. Ini jari-jarinya. Tingginya Fx dan lebarnya ini adalah delta X. Sehingga volumenya adalah 2 kali Pi X Fx kali delta X. Kita menghitung keliling ini ya, 2 dikali Pi dikali X dikali Fx tingginya kali delta X. Maka karena 2Pi adalah konstanta, kita keluarkan. Ini kita ambil limitnya atau sama dengan integral A sampai B X Fx dx. Contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X nya dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Maka kalau kita gambarkan fungsi X kuadrat sama dengan ini, kita iris beberapa bagian, maka kita kasih simbol. Ini dari sini adalah X dan ini dari delta X. Tingginya kita tahu ini adalah X kuadrat, diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tingginya X kuadrat, ini adalah tingginya, tebalnya adalah delta X, dan jaraknya X dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh kulit tabung dengan tinggi X kuadrat dan tebal delta X dan jari-jari X. Kita masukkan ke volumenya, volume benda ini 2Pi X, ini adalah X kuadrat kali delta X, ini Fx nya, maka sama dengan 2Pi X pangkat 3, karena X kali
X pangkat 1 kali X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 delta X. Sehingga kalau kita masukkan ke atau diintegralkan menjadi persamaan ini menjadi 2pi integral 0 sampai 2 X pangkat 3 dx. Sehingga hasilnya pi per 2 X pangkat 4, kemudian dimasukkan 2 terhadap X dikurangi 0 dimasukkan terhadap X, sehingga hasilnya 8pi. Jadi lebih mudah ya. Konsepnya sama saja dari ketiga metode ini yang telah kita bahas sebelumnya, kedua metodenya. Metode cakram atau cincin. Nah, ini adalah yang dibahas di pertemuan sebelumnya atau di metode sebelumnya. Di metode cincin sudah dibahas ini. Sekarang kita akan menghitung apakah sama hasilnya nanti dengan metode cincin, metode kulit tabung ini. Maka ini adalah X kuadrat diputar terhadap sumbu Y sama dengan 4. Kita ketahui ini adalah delta Y nya. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4 akan diperoleh kulit tabung dengan jari-jari R. R nya sama dengan ini. R sama dengan 4 dikurangi Y, sehingga hanya atau tingginya sama dengan 2 dikurangi akar Y. Daerah ini ya, ini kan tingginya, kita akan menghitung tingginya ini 2. Dimana dapat 2? Ini adalah 2. Dari sini ke sini adalah 2 dikurangi akar Y, karena ini adalah dari sini Y sama dengan X kuadrat, berarti X nya berapa? Akar Y. Tebalnya adalah delta Y. Ini adalah tebalnya diputar terhadap sumbu Y, sehingga dimasukkan ke dalam rumus volumenya, rumus umumnya 2pi dalam kurung 4 min Y kali 2 min akar Y kali delta X. Kalau kita sederhanakan 2pi dalam kurung 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y delta Y. Jadi kalau kita diintegralkan, 2pi nya konstanta dikeluarkan, integral 0 sampai 4, 8 min 4 akar Y min 2Y tambah Y akar Y dy. Kita integralkan fungsi ini, sehingga hasil dari integralnya itu adalah ini 8Y min 8 per 3Y pangkat 3 per 2 min Y kuadrat plus 2 per 5 Y pangkat 5 per 2. Jadi teman-teman kalau masih ada bingung cara untuk mengintegralkan, dipelajari lagi materi sebelumnya. Kemudian kita masukkan 4 terhadap Y dikurangi 0 dimasukkan terhadap Y. Hasilnya adalah 224 per 15 pi. Jadi hasil ini sama dengan metode cincin. Karena kenapa? Sumbunya diputarnya sama dan fungsinya sama. Jadi dengan metode cincin, metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama kalau studi kasusnya yang sama. Bagaimana kalau misalkan diputar terhadap X, ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 3. Apakah sama dengan hasilnya dengan yang metode cincin? Kita tahu ini akan dihitung X, kemudian ini adalah tingginya adalah X kuadrat diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh kulit tabung dengan jari-jari tingginya adalah H atau sama dengan X kuadrat dan jari-jarinya R.
R-nya didapat dari mana? R-nya didapat dari nih. Tiga min X. Ini adalah R-nya. Jarak ini ke sini. Karena kita mau menghitung dari jarak ini delta X ke sini diputar terhadap X sama dengan 3, sehingga 3 dikurangi X. Tebalnya ya delta X tebalnya. Kemudian kita masukkan ke rumus umumnya 2pi kali 3 min X kali X kuadrat, ini tingginya, kali delta X tebalnya. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 2pi dalam kurung 3x kuadrat min X pangkat 3 delta X. Kemudian kita integralkan, 2pi dikeluarkan, kemudian integral 0 sampai 2 3x kuadrat min X pangkat 3 dx. Ini integralkan 3x kuadrat, jadi berapa? X pangkat 3. 3x kuadrat menjadi X pangkat 3 min X pangkat 3 menjadi berapa? 1/4 X pangkat 4 integralnya. Kemudian dimasukkan 2 terhadap X sehingga hasilnya 8pi. Jadi hasilnya sama teman-teman dengan metode cincin atau metode sebelumnya. Latihan soal, teman-teman bisa ambil atau pilih salah satu soal yang paling mudah menurut teman-teman untuk dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.